Mulai gitu. Nggih. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa peserta FTS Padat ya, kelas 1 dan kelas 2. Terima kasih atas semangatnya di hari Jumat malam ini masih mau bergabung untuk berkuliah bersama kami. Mohon maaf lahir batin karena ini masih di bulan Syawal ya, pada teman-teman mahasiswa peserta FTS Padat dari berbagai angkatan. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan dan di bulan-bulan berikutnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kita dengan praktisi mengajar, gitu ya teman-teman mahasiswa. Ini ada 8 kali pertemuan, di mana 4 kali pertemuan nanti dengan Bu Uyun ya Bu Uyun. Dan ini adalah pertemuan yang kedua, jadi nanti masih ada pertemuan ketiga dan keempat tuh teman-teman mahasiswa. Dan 4 pertemuan berikutnya nanti dengan praktisi yang lain, insya Allah nanti akan kami jelaskan di perkuliahan ya atau di kelas waktu di kampus insya Allah. Kemudian sudah pukul 18.30 waktu dan layarnya kami berikan pada Bu Uyun. Nanti bisa diakhiri dengan Bu Uyun juga ya Bu Uyun. Saya mohon izin nanti saya ada syawalan gitu sehingga mungkin nanti di akhir kita foto bersama terus kita akhiri. Iya, siap. Ya, Bu. Baik. ya, kami persilakan. Oh, atau mungkin Iya. sebelumnya kita foto terlebih dahulu ya untuk dokumentasi awal mulai Oh iya, perkuliahan. Ya, teman-teman mahasiswa bolehkah membuka kamera yang sudah siap, penampilannya sudah rapi gitu? Semua sudah rapi ya? Oke. Alhamdulillah banyak yang semangat mengikuti. Kelas 3 ada yang bergabung ini, Dek? Oke. Baik, untuk yang halaman pertama, 1, 2, 3. Ya, kemudian halaman yang kedua, sebentar ya. Yang kedua, 1, 2, 3. Dan yang halaman ketiga, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Mohon maaf Bu Uyun, waktu dan tempat kami persilahkan Bu Uyun. Iya, misi. Terima kasih waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Maaf ya ganggu waktu malamnya ya. Ini sedikit sharing tentang materi selanjutnya tentang pencampuran. Sebelumnya, yang pertemuan kemarin saya lupa belum memberikan video perkenalan dari PT Kimia Farma. Jadi ini teman-teman saya share tentang PT Kimia Farma yang pernah saya bekerja ya di Plan Banjaran dan di Plan Watu Dakon. Sebenarnya Kimia Farma kan banyak ya, ada di Plan Jakarta, ada di Plan Bali dan Plan Semarang. Untuk khusus yang Plan Jakarta ini tablet Solida, tablet terus ada sediaan herbal, kemudian ada sediaan cairan dan kapsul. Sedangkan di Plan Watu Dakon ada sumur yodium, jadi ada produksi yodium untuk diekspor ke luar negeri sebagai bahan baku utama povidone iodine. Kemudian ada produk-produk semi solid, produk-produk semi cup.
soft kapsul dan cairan obat keluar. Izin share screen ya. Apakah sudah terlihat ya? Belum, Bu. Oh, belum. Sudah? Masih loading, Bu. Masih loading. Sudah, Bu. Sudah ya? Untuk suaranya tidak terdengar nih Bu. Apakah mungkin saya buat co-host? Suaranya tidak terdengar ya, Bu ya? Oke. Oh, Sebentar. Co-host on. Ya sudah saya buat co-host Bu. coba lagi ya, Bu ya. Sudah terdengar, Ibu? Belum, Bu. Apa mungkin sambil dijelaskan aja mungkin Bu. Belum terdengar ya, Bu ya? Iya, iya. Saya juga belum tahu cara memasukkan suara Oh, dari video coba. ke Zoom. Ini belum terdengar, Bu. Belum Bu. Sebentar ya, Bu ya. Saya cek dulu. Pak, sudah terdengar? Selamat datang di Kimia Farma Plen Banjaran. Pabrik yang dibangun di atas lahan 5 hektar bertujuan untuk menambah kapasitas produksi obat-obatan hingga 3 kali lipat dari plan yang ada sebelumnya. Plen Banjaran terdiri dari 4 bangunan utama: gedung perkantoran dan R&D, gedung utility, gedung farma, dan gedung herbal. Gedung perkantoran dan R&D berada di area depan. Gedung ini memiliki fasilitas ruang kantor serta divisi riset and development. Gedung utility, gedung sarana dan prasarana untuk kelancaran produksi sehari-hari, mencakup kompres air system, menghasilkan kompres air yang digunakan untuk proses produksi. Purified water system, sistem pengolahan air yang didistribusikan ke seluruh gedung untuk keperluan proses produksi. Boiler system, menghasilkan uap air panas yang berperan dalam proses pengeringan produk, pelarutan produk, serta pembersihan peralatan. Sistem tata udara,
mengatur udara bersih di ruang produksi. Control Room merupakan ruang pusat kontrol seluruh sistem produksi. Gedung Herbal merupakan gedung pengolahan produk obat berbahan baku herbal alami. Gedung Farma, gedung pengolahan produk obat berbahan baku sintetis kimia, baik serbuk oral, tablet, dan tablet salut, kapsul, serta cairan oral. Untuk mendukung kebijakan pemerintah menuju Indonesia 4.0, Plan Banjaran mengimplementasikan Internet of Things dalam setiap proses produksinya. Jadi, seluruh kondisi plan dan status produksi dapat diakses dan dipantau dimanapun, kapanpun. Plan Banjaran dilengkapi mesin modern berteknologi mutakhir dengan proses terintegrasi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menghasilkan produk berkualitas. Fasilitas produksi Plan Banjaran telah memenuhi standar Good Manufacturing Practice terkini dan mendapatkan sertifikasi cara pembuatan obat yang baik. Kehadiran Plan Banjaran menjadikan Kimia Farma sebagai digital healthcare company terbesar dan terlengkap dengan strategi hulu ke hilir. Mulai dari penyediaan bahan baku obat, proses pembuatan obat, pengemasan, hingga siap dipasarkan. Kimia Farma juga menerapkan sistem track and trace pada semua produk obat yang telah diproduksi untuk menjamin keaslian obat sampai ke konsumen. Obat yang telah diproduksi segera didistribusikan ke pasar domestik yang tersebar di seluruh Indonesia hingga pasar internasional. Hilirisasi ini memperkokoh Kimia Farma sebagai end-to-end jasa kesehatan dan perusahaan BUMN farmasi terbesar di Indonesia. PT Kimia Farma Persero Tbk, unit produksi Penwatu Dakon, merupakan unit bisnis strategis di bawah naungan Direktorat Produksi dan Supply Chain yang bergerak di bidang produksi obat dan tambang. Berlokasi di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. PT Kimia Farma Persero Tbk, unit produksi Penwatu Dakon, hadir untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat sekaligus siap menjawab tantangan industri farmasi di Indonesia. Didirikan oleh perusahaan Belanda bernama NV Yodium Onderneming Watu Dakon pada tahun 1926. Pada tahun 1957 terjadi kebijakan nasionalisasi perusahaan ex-Belanda oleh pemerintah Indonesia, sehingga berganti nama menjadi PT Kimia Farma, pabrik yodium Watu Dakon yang bergerak di produksi yodium dan turunannya. PT Kimia Farma Persero Tbk, unit produksi Penwatu Dakon, berdiri di atas lahan seluas 3 hektar yang terdiri dari 5 fasilitas produksi. Fasilitas produksi iodium diproduksi langsung dari beberapa sumur pertambangan penghasil iodium yang memiliki kedalaman sumur hingga 700 meter. Lokasi sumur tersebar sebanyak 13 titik dengan radius 8 km yang mampu memenuhi kapasitas produksi hingga 40 ton per tahun. Fasilitas produksi iodium menghasilkan crude iodide, kalium iodat, kalium iodida dengan proses pemumpaan air brine dari sumur iodium, kemudian diabsorpsi, ekstraksi, dan pengendapan hingga didapatkan kadar minimal 99,5%. Fasilitas ini merupakan satu-satunya fasilitas penambangan iodium di Indonesia. Fasilitas produksi cairan obat luar diproduksi sesuai dengan persyaratan cara pembuatan obat yang baik atau CBOB yang telah disertifikasi oleh BPOM untuk fasilitas cairan obat luar non-beta laktam.
Fasilitas ini memproduksi Vidicep serta cairan obat luar povidone iodine. Kapasitas produksi fasilitas ini dapat memproduksi hingga 1,4 juta botol per tahun. Fasilitas produksi semi-solid dan salep mata memproduksi sediaan krim, salep kulit, salep mata, dan supositoria sesuai dengan persyaratan JBOB dan telah disertifikasi oleh BPOM untuk fasilitas semi-solid non-beta-laktam dan fasilitas salep mata non-beta-laktam. Fasilitas ini memproduksi produk Miconazole Nitrat krim 2%, oksitetrasiklin HCl salep kulit 3%, oksitetrasiklin salep mata 1%, chloramphenicol salep mata 1%, dan anti-hemoroid. Fasilitas ini dapat memproduksi hingga kapasitas 14 juta tub per tahun. Dudung produksi kapsul lunak memproduksi sediaan kapsul lunak sesuai dengan persyaratan JBOB dan telah disertifikasi oleh BPOM untuk fasilitas produksi kapsul lunak non-beta-laktam. Fasilitas ini memproduksi vitamin A 100.000 IU dan 200.000 IU. Produk kapsul lunak ini telah menerapkan sistem jaminan halal HAS 23.000 dan telah tersertifikasi halal oleh LPPOM MUI. PT Kimia Farma Persero Tbk unit produksi Perwatudakon memiliki dua fasilitas laboratorium, yaitu Laboratorium Fisika dan Kimia serta Laboratorium Mikrobiologi. Segala pemeriksaan dan pengujian dilakukan dengan menerapkan Good Laboratory Practices, dimulai dari pemeriksaan bahan awal hingga produk jadi menggunakan peralatan yang terkualifikasi dan terkalibrasi serta personil yang telah mendapatkan pelatihan dan tersertifikasi. PT Kimia Farma Persero Tbk unit produksi Perwatudakon memiliki gudang penyimpanan yang terdiri dari gudang bahan baku, bahan kemas, dan gudang produk jadi yang telah memenuhi persyaratan JBOB dan terintegrasi dengan sistem SAP. Berikut ini merupakan produk-produk yang diproduksi oleh Plan Watudakon. Sebagai komitmen kepada pelanggan untuk senantiasa menghasilkan mutu dan kualitas produk yang baik dan konsisten, PT Kimia Farma Persero Tbk unit produksi Perwatudakon telah menerapkan sistem manajemen mutu dan lingkungan antara lain sertifikat cara pembuatan obat yang baik, sertifikat ISO 9001-2008, sertifikat ISO 14001-2015, sistem manajemen halal, sertifikat halal, SMK 3, SMKP Minerba, dan Zero Accident oleh Depnaker, program penilaian peringkat kinerja perusahaan kategori biru, dan 5R. PT Kimia Farma Persero Tbk, unit produksi Perwatudakon, siap berkontribusi untuk menjawab tantangan perusahaan, yaitu menjadi 3 besar industri farmasi di Indonesia dan bersiap untuk menjadi world class company. Ya, jadi itu dua plan ya yang dari PT Kimia Farma. Jadi teman-teman kalau misalnya masuk industri farmasi banyak sekali industri yang ada yang bergabung dengan bagian-bagian lain. Kalau di Kimia Farma riset and development itu terpisah ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke R&D atau ke bagian plan atau bahkan ke bagian distribusi gitu. Kalau di Kimia Farma Banjaran memang baru ya, baru 2018 eh, eh, baru 2018 baru dapat sertifikat CPOB. Jadi memang industri yang baru. Sedangkan kalau Kimia Farma Watudakon udah tahun dari zaman dahulu kala, udah dari zaman Belanda sudah ada gitu ya. Jadi memang fasilitasnya pun berbeda gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti masuk ke industri farmasi, loh, kok tempatnya ini ya nggak bagus, nggak sebagus yang ini ya gitu. Jadi semuanya memang masing-masing, tetapi sudah
tersertifikasi CPOB gitu. Walaupun memang bangunannya lama, tapi secara kualitas, terus kemudian udaranya, AHU-nya, semuanya sudah terfasilitasi dan terkualifikasi secara CPOB gitu ya. Selanjutnya saya mau merefresh kembali ya. Kemarin kan terkait materi pertama mengenai ini ya granulasi kering ya dan pengeringan. Nah, ini kemarin belum saya sampaikan juga secara visual bagaimana sih maksudnya granulasi itu gimana. Nah, ini salah satu eh, granulasi basah yang ada di industri farmasi. Kebetulan kalau di PT Kimia Farma kita namanya Integrated Granulation Line. Jadi dia itu mulai dari granulasi basah, kemudian pengeringan hingga ke dry mixing itu dry mixing itu memang jadi satu gitu, satu kesatuan. Jadi ini saya singkat aja untuk merefresh kembali karena nanti berkaitan dengan binder ya, dengan pencampuran itu apa sih pengaruhnya gitu. Jadi ini singkat sekali animasi gitu ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan bagaimana sih kemarin materi kuliah kemarin itu tentang apa sih gitu ya. Mungkin sedikit-sedikit lupa gitu ya. Apa sih tentang granulasi dan dry mixing. Sebentar, saya share screen dulu. Kelihatan ya. Ini emang nggak ada suaranya ya, jadi secara animasi aja. Sebentar. Agak lemot ya. Hmm, Sepertinya tidak support ya untuk di video. Sebentar ya. Saya sampaikan ini aja ya, by videonya ya sebentar ya. Nah, seperti ini. Ya, ini kalau integrated granulation line itu mulai dari ini ya. Kemarin kan Hexamer granulasi ya. Jadi granulasi basah, terus kemudian ada granulasi pengeringan. Jadi ada pengeringan di sini, kemudian ada dry milling dan di sini ada pencampuran. Nah, ini semuanya namanya granulation line. Jadi pembuatan granulasi itu mulai dari pembuatan granulasi basah hingga pencampuran bahan aktif dengan lubrikan ada di binder. Jadi yang ini berkaitan dengan materi selanjutnya yaitu pencampuran granul kering ya. Jadi pertama itu ini bahan baku di sieving ya. Jadi bahan baku itu kita sieving dulu. Kenapa? Karena dia ada material-material yang misalnya serabut-serabut atau apa di sieving. Nah, kemudian dipindahkan ke bagian granulation itu melalui vakum masuk ke sini. Nah, ini ada blender ya. Nah, ini Hackshell ke granulator, granulasi basal. Nah, ini
pembuatan larutan pengikat. Karena kan memang niatnya kita membuat granulasi basah ya. Jadi ada larutan pengikat yang dibuat terpisah, di sensor terpisah, di wadah terpisah. Baru nanti akan dimasukkan kembali masuk ke hasil granulator. Teman-teman lakukan di industri farmasi. Jadi ini sedikit bayangan ya, misalnya teman-teman masuk ke bagian produksi bisa melihat proses produksinya full system seperti ini ya. Jadi hygiene, higienis, sanitasinya juga terjaga. Nah ini untuk airnya ya, cairannya ya. Granulasi basah membutuhkan air, jadi kalau untuk pengikat kan sedikit ya. Nah ini airnya supaya terbentuk granul yang sesuai yang kita inginkan. Ini menggunakan metode stop spray, jadi penyemprotannya melalui bagian atas, ada juga yang dari samping. Ini kalau ini dari atas. Sampai waktu tertentu dan konsistensi yang kita inginkan, maka terbentuklah granulasi basah yang sesuai, granul yang basah yang sesuai. Nah, granul yang basah ini akan dipindahkan ke FBD ya. Jadi fluid bed dryer, jadi pengeringan granul basah menjadi granul kering agar siap untuk dilakukan proses drenasi. Ini pernah kita bahas sebelumnya ya, ada chopper, ada inhaler. Ini kita masuk ke fluid bed dryer. Pengeringan dengan sistem granulasi yang dikeringkan dengan metode fluidisasi, jadi diterbangkan. Jadi granul yang masuk ke sini ada udara dari bawah naik ke atas. Nah ini namanya back shaker ya. Jadi ada misalnya ada granul yang tertangkap di sini akan diturunkan kembali melalui back shaker. Sudah kering dan memenuhi ROD yang kita inginkan kurang dari 2%, maka akan melalui proses dry milling, yaitu pengayakan sesuai dengan tingkat ukuran partikel yang kita sesuaikan. Ya, ada ayakan di sini, ini ayakannya. Jadi secara ukuran partikel sudah disamakan melalui ayakan yang ada di dry milling. Semuanya closed system ya, jadi tidak ada bahan yang keluar dari mesin. Semuanya tidak tersentuh dengan tangan manusia ya, itu semuanya dari mesin. Nah ini melalui metode pencamuran namanya IBC Lift Intermediate Bulk Container lifting, jadi dinaikkan kemudian nanti akan dibuka. Ini pada pencampuran dengan lubrikannya untuk proses ke tableting.
ini ada shaker juga, jadi digetarkan untuk pengayarannya melalui mesin getar. Ini memiling, jadi pengayakannya. Masuk ke kontainer. Lalu akan dipindahkan ke blender pengaduk atau mesin pengaduk pencampuran. Ini mesinnya contohnya octagonal blender ya. Jadi bentuknya oktagonal seperti ini. Misalnya ada blade juga. Jadi macam-macam sekali bentuk-bentuknya masing-masing untuk apa, kenapa ada perbedaan ini, yaitu nanti kita bahas ya. Kita bahas lagi mengenai pencampuran. Ini juga sebenarnya closed system ya, jadi tidak ada pengeluaran atau pemasukan massa melalui tangan, jadi sebenarnya menggunakan mesin tanpa tersentuh oleh manusia. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kuliah pencampuran. Bismillahirrahmanirrahim. Pencampuran padat ya. Ini pencampuran itu ada pendahuluan, mekanisme, tipe-tipe campuran, evaluasi proses, faktor yang mempengaruhi proses pencampuran, serta alat-alat untuk mixing ya. Proses pencampuran itu sendiri apa sih sebenarnya? Jadi itu proses perlakuan di mana partikel-partikel dari dua atau bahan didistribusikan secara random dalam suatu mixer. Jadi kalau teman-teman di lingkungan lab ya, kalau dulu saya juga di kuliah itu kita pakai tumbler gitu loh, pakai toples ya, kan bahan baku aktif sama bahan pembantu lainnya sebelum melalui proses pencetakan tablet kan dimasukkan ke toples, kemudian ditambahkan lubrikan kemudian diaduk ya. Nah, itu skala lab ya gitu. Sama jadi industri juga bentuknya juga kayak tumbler toples gitu. Jadi ada pencampuran partikel-partikel dari dua atau lebih bahan yang didistribusikan secara random. Pencampuran padatan dalam pembuatan tablet atau granul biasanya sejumlah aditif ditambahkan. Oleh karena itu, pencampuran serbuk menjadi bagian esensial dari proses tersebut. Pencampuran dianggap sebagai faktor kritis, terutama dalam kasus obat-obatan berpotensi tinggi dan obat dosis rendah di mana jumlah ajuvan yang tinggi ditambahkan. Jadi proses pencampuran itu salah satu titik kritis ya. Kenapa penting sekali? Padahal cuma mudah sekali ya, cuma diaduk-aduk ini gitu ya, aduk-aduk biasa. Nah, itu tuh ngaruhnya adalah ke kadar. Jadi di pencampuran sendiri itu kita ada pengujian kadar. Kadarnya itu bahan aktif ya kan, misalnya contohnya di sini kasus obat-obatan yang berpotensi tinggi dan obat dosis rendah, contohnya salbutamol 2 miligram dalam tablet 1 gram. Jadi salbutamol 2 miligram kan sangat-sangat kecil ya, itu obat-obat yang kecil dengan potensi yang tinggi buat asma gitu ya. Nah, itu tuh sangat-sangat kecil sekali dalam bobot tabletnya itu yang 100 miligram gitu kan, 2/100 kan udah berapa persen gitu ya. Nah, itu tuh harus homogen. Kalau misalnya kita eh, lebih dari 2 miligram dalam satu tablet, nanti malah eh, apa efeknya nggak terapeutik gitu ya, atau malah melebihi dosis karena 3 miligram. Nah, kalau misalnya di bawah 2 miligram, misalnya cuma 1 miligram, padahal obat salbutamol buat asma, kalau memang nggak terapeutik gitu ya ke pasien, malah pasiennya nggak sembuh, malah kritis
gagal nafas gitu. Nah, ini pentingnya sekali pencampuran itu termasuk faktor kritis, terutama pada obat-obatan yang berpotensi tinggi dan dosis rendah. Contohnya tadi salbutamol gitu ya. Kayaknya gampang ya, kayak aduh cuman diaduk doang gitu, toh juga nanti tercampur. Nah, itu tuh ada optimasinya gitu. Secara teoritis eh, itu tidak mudah ya karena partikel-partikel itu mempunyai massa jenuh tersendiri terhadap partikel lainnya gitu. Misalnya gabung sama lubrikan atau gabung sama yang lain itu nanti dia kan pencampuran hanya intermolekul aja ya ikatannya gitu loh, nggak ada campuran basa atau apa, hanya ikatan antar molekul yang kuat seperti itu. Jadi kalau memang pencampurannya ini tidak optimal mulai dari waktunya, kemudian dari putarannya berapa putaran atau berapa lama seperti itu ya, itu pengaruh ya, atau kecepatannya. Kenapa sih kecepatan berpengaruh, nanti kita bahas ya, itu sangat berpengaruh gitu. Nah, gimana sih supaya kita caranya tahu ya bahwa pencampuran ini bagus dari mana? Dari proses optimasi dan validasi. Jadi dari situlah kita selalu trial and error dulu nih berapa batch gitu ya, minimal 3 batch untuk mengetahui memang pencampurannya sudah optimal. Titik kritis dari proses granulasi adalah di pencampuran dan titik akhir sebelum proses cetak. Karena kalau sudah dicetak, kita reproses pun susah gitu ya. Kalau masih di proses pencampuran, kita masih bisa nih pencampurannya ada apa yang masalah. Kalau udah cetak, bentuknya kan sudah tablet, udah padat. Kalau mau dihancurin lagi, udah nggak bisa karena dia sudah bergabung dengan lubrikan. Yang mana lubrikan ini eh, dia tuh licin gitu. Jadi kalau misalnya nanti mau dicetak lagi, dia malah hancur seperti itu. Jadi pencampuran ini sebagai faktor kritis sebelum memulai proses ke tableting karena ada pengecekan kadar dan pengecekan fisik untuk siap di tablet. Seperti itu ya. Terus ada karakteristik beragam dari partikel seperti ukuran, bentuk, volume, area permukaan, porositas, aliran, muatan berkontribusi pada pencampuran padat. Jadi mulai dari ukuran partikelnya, apakah sebelumnya proses granulasinya di FBD ya, di dryingnya terlalu banyak fines atau terlalu banyak serbuk. Nah, ini ngaruh nanti ke mesin pencampurannya. Kan kalau di pencampuran itu kan akan diputar. Diputar ini pun nanti eh, partikel-partikel yang kecil akan mengikuti gravitasi, akan dibawa. Kalau misalnya kita samplingnya nggak sesuai, terus nanti kita masukin ke mesin cetak, alirannya nggak sesuai, nggak bagus gitu ya, nanti jatuhnya eh, ada bahan-bahan aktif itu yang terlalu kecil di situ karena terlalu banyak fines-nya atau serbuk-serbuk kecil gitu ya. Jadi fines-nya pun juga diatur di proses granulasi. Nah, proses pencampuran ini dilihat apakah pengaruh proses granulasinya itu sudah bagus di pencampuran gitu. Dan dilihatnya adalah dari kadarnya. Nah, ini tergantung sifat alirannya padatan menjadi dua kelas, koheren dan non-koheren. Kemudian ini bahan obat dan bahan tambahan, satuan dan lain-lain. Pencampuran ada bentuk sediaan melalui tadi ya dari dosis seragam serta penampilannya. Nah, bahan-bahan lainnya juga sebagai indikator ya bahwa pencampuran itu homogen, salah satunya adalah zat warna. Terkadang kami eh, di industri itu mencampurkan zat warna ada di granulasi basah, jadi pencampurannya sudah homogen di granulasi basah. Ada juga yang memang kita sengaja menaruh zat warna ini di pencampuran akhir, di binder ya, melalui tumbling itu tadi, supaya sebagai indikator bahwa oke, ini eh, apa namanya pencampurannya sudah sesuai. Nanti kita akan cek kadar gitu. Kalau teknologi baru ada namanya PAT, itu tuh pengecekan kadarnya bisa melalui laser ya. Nah, itu tuh mahal juga ya. Kita juga masih belum punya nih di Kimia Farma. Mungkin kalau misalnya teman-teman lagi magang atau PKL atau lagi studi tour ke industri lain, coba ditanyain, Pak, ada PAT nggak untuk pengujian pemeriksaan ini kadar apa homogenitas dalam mesin tumbling gitu ya, mesin mixer gitu, apakah ada. Nah, itu jadi mempercepat proses ke tableting. Karena pencampuran ini kan harus dilakukan pengecekan kadar ya. Nah, dosis seragam. Nah, ini kan KKKB ya, keseragaman kandungan, keseragaman bobot. Nah, di sini nih dicek nih. Nah, keseragaman kandungan kan nggak gampang ya, cepet langsung terhitunglah kadar. Kalau misalnya bahan bahan bakunya itu
harus menggunakan HPLC gitu ya. Nah, berarti kan harus penyiapan dulu reagennya, kemudian standarnya. Nah, itu kan butuh waktu yang lama, minimal 2 jam, 3 jam, 6 jam, seperti itu. Nah, waktu 3 sampai 6 jam ini tuh sangat-sangat berharga ya di industri farmasi ya. Nah, kalau menggunakan metode-metode teknologi yang terbaru, pasti ini lebih baik-baik, tapi membutuhkan biaya yang lebih besar gitu. Nah, ini titik kritis di pencampuran itu terutama di bentuk sediaan terkait dosis seragam dan penampilannya oke. Ini mekanisme terkait pencampuran ada difusi, konveksi, dan shear. Difusi itu apa sih? Jadi difusi itu redistribusi partikel oleh pergerakan secara random relatif satu partikel terhadap lainnya. Sedangkan makro mixing atau konveksi pergerakan satu kelompok partikel dari satu tempat ke tempat lainnya ke dalam suatu campuran. Sedangkan shear perubahan konfigurasi dari bahan aktif melalui pembentukan bidang geser. Jadi contohnya kayak gini ya. Ini secara teoritisnya ya. Jadi gimana sih mengenai difusi? Kalau difusi itu satu persatu antar partikel. Kalau konveksi itu per kelompok ya, pindah itu per kelompok. Sedangkan share itu bergeser, bidang geser seperti itu. Ini secara teoritis bagaimana sih partikel-partikel padat itu bisa bercampur gitu ya. Ini tahap pencampuran padatan, ada compression, tension, dan expanded bed serta shear. Nah, tipe-tipe campuran ada campuran sempurna, dan alternatif campuran sempurna ada non-kohesif dan kohesif. Nah, ini contohnya ada yang segregated, ideal mixture, dan random mixture. Proses pencampuran. Dalam operasi pencampuran padat-padat terdapat 4 langkah yang terlibat, yaitu ekspansi dari tumpukan padatan, aplikasi gaya geser 3 dimensi, yang tadi ya shear itu yang geser, kemudian campur cukup lama untuk memungkinkan randomisasi sejati dari partikel dan pertahankan randomisasi. Interaksi antar partikel dan segregasi, gaya inersi, gaya-gaya yang mempertahankan partikel dalam posisi relatif tetap. Ada gaya van der Waals, gaya statik, dan gaya permukaan. Jadi karena pencampuran itu tidak ada faktor eksternal ya, hanya partikel antar partikel sendiri. Jadi dia bergantung pada gaya antar partikel. Gaya permukaan, gaya kohesif, dan gaya gesekan menghasilkan interaksi permukaan yang menahan gerakan partikel. Oleh karena itu seharusnya nilainya dibuat minimal. Setelah pencampuran, partikel-partikel mengembangkan muatan permukaan yang menghasilkan penolakan antar partikel yang membuat pencampuran acak menjadi sulit. Hal ini bergantung pada area permukaan, kekasaran permukaan, polaritas, muatan, dan kelembapan. Dan ini ada yang gaya gravitasi ya, meningkatkan gerakan dari dua partikel atau kelompok partikel berdekatan. Ketika tumbukan partikel terjadi, pertukaran momentum dicapai melalui pertukaran atau distribusi momentum yang berkelanjutan antara modus torsional dan rotasional yang diperlukan untuk pencapaian efektif. Kemudian ada efisiensi transfer momentum bergantung pada elastisitas, koefisien gesekan, area kontak, dan gaya sentrifugal. Ini segregasi, sifat aliran yang menyebabkan ada sifat aliran yang buruk, perbedaan ukuran partikel, perbedaan mobilitas, perbedaan dalam densitas partikel dan bentuk, tahap pengangkutan, tahap debu, dan bisa terjadi bahkan setelah pencampuran. Nah, ini evaluasi proses pencampurannya itu apa sih gitu ya. Nah, ini penerimaannya melalui FI6. Jadi, kalau memang tidak ada di FI6, kita biasanya pakai USP atau Europe Pharmacopoeia, atau Japan Pharmacopoeia, atau British Pharmacopoeia. Tapi yang pertama kita FI6 ya. Jika FI6 tidak ada sediaan yang kita inginkan, tidak ada gitu, jadi kita bisa memilih kompendial yang lain. Itu ada keseragaman bobot atau keseragaman kandungan dengan nilai penerimaan 5 kurang dari 15 dengan 10 sampel dan nilai penerimaan kurang dari 25 untuk 30 sampel dengan standar deviasi kurang dari 2%. Jadi misalnya kita ambil kadar gitu ya dari 3 titik, kita pengulangan triplo gitu ya. Nah, kan Mas Ki ada tiga sampel ditambahkan satu sampel lagi, jadi ada 10 sampel kita uji gitu ya.
3 sampel tapi kita triplo seperti itu. Nah, itu ada apakah nilai penerimaannya kurang dari 15, maka dianggap dia sudah homogen, seperti itu. Jika tidak, maka diulangi lagi dengan pemeriksaan 30 sampel kurang dari 25%. Apabila masih lebih 25%, maka dianggap pencampurannya tidak homogen dan perlu dievaluasi kembali. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi adalah bahan, alat, dan perlakuan. Bahannya ada distribusi ukuran, bobot jenis, MC, moisture content ya, variability, aliran, gaya kemudian alat, bentuk dan ukuran, ada atau tidaknya agitator, bahan dan sifat permukaan. Kemudian ada kondisi, ada perbandingan bobot bahan, volume pengisian alat, kecepatan rotasi, sedangkan perlakuan ada vibrasi. Jadi kalau bahan ya, memang bobot jenisnya dia itu bahannya yang bulky, yang dia itu besar tapi ringan gitu ya. Terus kemudian MC-nya kurang dari 20%. Gitu. Apakah dia udah memenuhi syarat atau tidak. Kemudian kerapuhan, aliran, dan gaya estetik. Jadi kalau misalnya bahan-bahannya sendiri itu rapuh, gampang rapuh, kalau kita aduk dengan kecepatan cepat dan lama, maka dia akan membentuk terlalu apa fines gitu ya, serbuk-serbuk. Nah, ini tidak baik untuk proses tableting. Jadi kita harus optimalkan bagaimana produk-produk dengan bahan-bahan dengan variabilitas yang tinggi eh, saat pencampuran itu sudah optimal bagaimana gitu, tidak boleh yang terlalu cepat ataupun terlalu lama. Kemudian alat-alat ini banyak sekali ya, alat-alat mixer itu ada yang kayak tumbling tadi, yang apa kayak toples, tuh ada octagonal blender gitu ya, ada yang kayak tadi kontainer tapi yang diputar sendiri, ya macam-macam sekali. Terus ada atau tidaknya agitator, jadi kayak blender yang di dalamnya. Kemudian kondisinya ada kecepatan rotasi ya, percepatan sama perlakuan vibrasi. Vibrasi itu getaran. Apakah saat proses mixer itu digetarkan dulu atau tidak? Nih, alat pencampur ada tipe batch dan tipe continue. Jadi tipe batch itu ya batch to batch gitu ya. Misalnya 50 kilo ya udah 50 kilo. Sedangkan kalau continue akan terus-terusan 50 tambah 50 tambah 50. Jadi tipe continue akan lebih lama dan sepanjang jalur gitu ya. Jadi untuk batch-batch yang besar itu menggunakan alat pencampur tipe continue. Ini ada mixer classification, ada rotasi, mixer shell or body with no agitator or mixing plate. Jadi ini tumbling mixer yang sangat-sangat biasa. Yang kayak toples gitu aja kita muter gitu ya. Ada barrel, cube, V-shape, dan double cone. Terus kemudian yang kedua itu rotation of entire mixer shell or body with a rotating high-shear agitator plate. Jadi dia itu yang muter kontainer yang muter tapi dengan adanya blade atau blender ya, ada pisau di dalamnya. Ini contohnya pakai ada V-shape dan double cone. Jadi sama kayak tipe 1 tapi ada penambahan blade ya. Kemudian stationary, maaf. Nah, yang ketiga stationary cell or body with a rotating mixing plate. Jadi dia itu eh, diam, jadi tumblingnya itu diam, tapi yang berputar itu blade-nya di dalam gitu ya. Jadi macam-macam ya. Ini tipenya. Ini yang berputar tanpa blade, tanpa pisau. Ini yang berputar dengan pisau. Yang ini diam, tapi pisaunya berputar. Ada ribbon, sigma blade, planetary, dan conical screw. Ini ada high speed granulation, stationary dengan high speed agitator plate. Jadi dia itu yang diam tapi blade-nya kecepatannya muternya cepat gitu ya. Kemudian ada air mixer dengan menggunakan fluid bed granulator dan fluid bed dryer. Jadi kayak dia itu di mixer menggunakan udara yang terfluidisasi. Seperti itu. Serta ini ada continuous step, ada barrel dan zigzag. Nah, ini contohnya rotation of entire mixer dengan
tanpa agitator ya. Jadi dia itu kosongan dalamnya seperti ini. Ini barrel blender jadi kayak drum gitu. Kemudian ada cube, kubus ya. Terus ada V-shape sama double cone. Jadi cone gitu terus di atas double seperti ini. Nah, ini tuh biasa di industri farmasi kita pakainya yang ini ya, rotation with no agitator. Jadi tanpa agitator. Jadi biasanya hanya karena eh, gaya antar partikelnya saja. Ini barrel mixer ya. Ini cube. Nah, ini V mixer. Ini double cone mixer. Dan saya jelaskan mengenai cube sama V mixer ya. Ini ada videonya di bikin video lagi ya. Nah, ini sambil saya jelaskan mengenai tumbler mixer dan flip blender nih. Perbedaannya ya. Ini double cone ya. Dan ini V, bentuknya kayak huruf V ya. Nah, kebetulan yang ini ada agitatornya. Yang V mixer juga ada agitatornya ya. Ada choppernya, ada blade-nya. Nih, bahannya sudah di dry milling, dimasukkan ke double cone buat dicampurkan gitu ya antara bahan dengan lubrikan biasanya atau pewarna. Nah, ini yang rotation, jadi wadahnya ini yang berputar disertai dengan blade ya atau pisau. Nah, ini kecepatannya diatur ya, kecepatannya berapa, kemudian berapa lama gitu. Nah, nanti ini akan dipindahkan ke kontainer dan siap untuk dilakukan proses cetak. Nah, nantinya di sini ada proses pengambilan sampel ya sebelum dipindahkan. Sama ya, seperti double cone, hanya berbeda di ini. Nanti perbedaannya apa di double cone sama V-mixer itu ada di pengambilan sampling, titik samplingnya di mana aja. Karena ini ada huruf V ini ya, ada di sini. Jadi pengambilannya seperti apa, seperti itu. Nah, ini harus dioptimasi. Apakah semua titiknya sudah homogen atau tidak? Kebanyakan di industri farmasi kita menggunakan dua mixer ini. Kemudian untuk yang di Kimia Farma itu kita pakai namanya IBC blender, intermediate bulk container blender. Jadi dia tuh bentuknya kayak kontainer biasa aja, terus diputar gitu, tapi diputar gitu itu ya. Sebentar. Sebentar, saya coba diperlihatkan. Nih, kalau di kami kita makannya yang eh, kontainer biasa, seperti ini. Jadi bentuknya lebih mudah dibandingkan double cone maupun yang V-mixer ya. Ini memang tidak ada suaranya.
Nah, ini ada penguncinya. Nah, di Kimia Farma sendiri ini sama ya. Jadi harus ada pengunci ruangan. Kenapa? Karena blendernya ini nanti itu masuk ke ini ya, elevator. Jadi dia tuh akan dinaikkan, kemudian diputar. Nah, di sini kan ada resiko blendernya jatuh, kemudian dengan kecepatan yang cepat. Nah, ini kan membahayakan eh, operator yang memulainya di sini. Jadi semuanya itu ada di ruangan kunci tertutup rapat dan operatornya di luar. Nah, bagaimana cara ini ya, bagaimana cara mengoperasikannya ya di luar. Jadi ada tombol HMI, jadi tombol touchscreen gitu di luar. Nah, ini harus terkunci. Kalau udah terkunci, baru blendernya bisa jalan. Kalau nggak terkunci, dia nggak jalan. Jadi itu safety-nya ya. Nah, ini HMI-nya ya. Jadi, nah kalau cutinya udah nggak masuk ke sini dia nggak akan bisa jalan gitu. Jadi itu buat safety. Kalau di industri farmasi gimana sih gitu. Soalnya kan ini, nah ini dinaikkan ya, dinaikkan kemudian diputar dengan kecepatan tertentu gitu. Kalau nggak safety nanti akan membahayakan operator yang menggunakannya. Nah kalau di kimia farma yang di Banjaran seperti ini. Nanti teman-teman kalau di industri lain ya macam-macam. Ada yang V-mixer, double cone, itu seperti ini. Nah, bisa ditanyakan kalau safety-nya bagaimana ini, seperti itu ya. Karena kan ini bertonton ya, beratnya ya. Nah, ini harus optimasi mau berapa lama putarannya. Nanti apakah posisinya akan kembali bentuknya lurus atau gimana. Nah, itu ada optimasinya. Nanti teman-teman belajar kalau misalnya masuk ke bagian produksi, gimana sih supaya pengaturannya itu bisa ini pengambilan sampelnya mudah gitu ya. Terus safety buat operator. Nah, kalau sudah selesai, nih dikunci ini ya. Ya, di Kimia Farma ya areanya besar sekali karena emang bisa masuk forklift gitu. Area produksinya lebar gitu ya, apa lorong-lorongnya karena memang kontainer kita sebesar ini. Fungsinya buat apa ya? Karena kita punya mesin yang granulation line itu closed system. Semuanya sudah tidak ada tangan manusia yang misalnya kan ada yang masukin pakai ini ya atau alat-alat gitu ya, spatula atau apa masukin ke hopper atau kemana. Nah, kalau di kami yang di Banjaran semuanya sudah closed system. Jadi memang fasilitasnya membutuhkan area yang luas karena mobilisasi alat-alatnya juga besar seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan atau kita lanjutkan dulu? Atau ada yang penasaran atau ada yang tertarik gitu silakan sebelum kita lanjutkan eh, presentasinya atau mau dilanjutkan terlebih dahulu. Kali aja ada yang nanti takut lupa atau seperti apa. Silakan. Pak dilanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu aja ya. Sebentar. Hmm, share screen. Nah, itu tadi ya macam-macam bentuknya mixer ya. Nih, keuntungan menggunakan alat pencampur V-shape, double cone, selain double clone. Nah, ini keuntungannya kenapa kok industri farmasi itu banyak sekali menggunakan mixer-mixer tipe ini ya, karena atrisi yang minimal jika mencampur granul yang rapuh. Jadi eh, pergesekan yang minimal menggunakan granul yang rapuh. Jadi kayak tanpa ada agitator, kemudian ruangannya yang besar seperti itu ya. Nih, punya kapasitas yang besar. Jadi bisa sampai 10 kilo batch gitu ya. Mudah diisi dan mudah dikeluarkan. Kemudian mudah dibersihkan dan pemeliharaan yang minimal. Terus diperlukan tempat yang luas untuk instalasi, terutama untuk V-mixture. Nah, ini kerugiannya ya. Nah, tadi yang saya sebutkan sebelumnya, eh, perlu mobilisasi dan ruangan yang besar, karena bentuknya itu udah
udah macam-macam ya, terus membutuhkan ruangan yang besar. Nah, kalau di industri farmasi nggak mungkin cuma satu mixer ya, pasti minimal berapa gitu, entah dua gitu. Karena apa? Karena banyak sekali produk obat. Kalau kita cuma satu ya nanti apa namanya nggak bisa gantian sama yang lain. Sedangkan yang lain juga harus dibutuhkan cepat obatnya gitu. Bahkan kita kalau ganti misalnya contohnya simvastatin 10 miligram dan 20 miligram kan beda dosis ya. Itu udah harus beda, harus dicuci ulang juga mesinnya gitu. Nah, kalau kita punya mixer yang satu kan cuma satu ya kurang ya. Nah, ini diperlukan tempat yang luas untuk instalasi. Kemudian timbul masalah segregasi jika mencampur bahan dengan perbedaan distribusi dan ukuran berat jenis yang besar dan waktu pencampuran yang lebih lama. Kenapa lebih lama ya? Karena kapasitasnya besar sekali seperti itu ya. Nih, keuntungan penambahan agitator pengaduk pada tipe ini. Jadi kalau misalnya contohnya di video tadi ada agitatornya. Nah, eh, digunakan untuk apa sih sebenarnya? Jadi untuk pencampuran semakin bagus, dapat digunakan untuk pencampuran kering dan maupun basah. Terus kemudian forsa geser dengan rentang yang besar dengan agitator akan diperoleh komposisi yang sama antara partikel halus dan kasar dan tidak dibutuhkan pengenceran bertingkat jika bahan obat dengan dosis kecil dimasukkan ke dalam campuran. Jadi karena memang ada agitator, jadi komposisi partikelnya akan sama. Nah, kerugiannya karena ada pergerakan yang pergesekan itu tadi ya, jadi membuat membuat eh, granul-granulnya itu rapuh karena agitatornya dengan kecepatan tinggi. Jadi memang harus dioptimasi bagaimana sih dengan mixer dengan agitator supaya membentuk granul yang homogen tanpa rapuh gitu ya. Karena kalau nanti rapuh, jatuhnya ke mesin cetak tidak bisa tercetak dengan bagus, entah itu kekerasannya nggak tercapai gitu, entah variability-nya terlalu rapuh seperti itu. Sebenarnya kerapuhan kan kita butuh juga ya supaya untuk waktu proses disolusi gitu dibutuhkan kan kerapuhan itu sendiri. Tapi kan kalau misalnya rapuh banget sebelum sampai ke disolusi udah hancur obatnya ya itu kan juga tidak bagus ya tidak memenuhi persyaratan farmakope seperti itu. Kerugian kedua itu blade yang berputar dengan cepat dapat menghasilkan panas melalui gesekan yang mungkin tidak diinginkan untuk bahan sensitif panas. Panas berlebih ini bisa merusak bahan aktif. Jadi kalau teman-teman sendiri ngeblender ya apa jus gitu, kalau semakin cepat maka kan blendernya akan makin panas ya sama kayak mesin mesin mixing ini ya. Kalau blade-nya berputar dengan cepat, dia akan menimbulkan panas. Nah, kalau menimbulkan panas untuk bahan-bahan yang sensitif panas ini, maka maka akan bisa jadi toksik atau malah terhidrolisis bahan aktifnya. Nah, ini juga salah satu kerugian dengan mixer dengan blade ya, seperti itu. Kemudian pembersihan mungkin menjadi masalah tergantung desain. Dan keempat, degradasi bahan akibat gesekan berlebih. Ini skema fixed blender atau pisau yang bergerak. Ini ya, ada conical screw mixer dan planetary mixer. Ini, nah ini untuk yang skema high speed mixer granulator. Jadi dia itu mesin granulator dengan kecepatan mixer yang cepat seperti itu ya. Ini Hackshire mixer. Nah, keuntungan Hackshire mixer sendiri itu untuk apa? Jadi waktu pencampuran sangat cepat, kemudian hasil pencampuran padat-padat atau pada cara yang baik, waktu granulasi hanya 6 sampai 10 menit yang meliputi pencampuran kering dan granulasi basah. Kemudian ada produk granulasi basah yang dihasilkan biasanya seragam dengan ukuran 14 sampai 8 mesh, sekitar 1.400 hingga 2.400 mikron tanpa melalui proses pengayakan. Kemudian granul biasanya langsung dimasukkan ke dalam fluid bed dryer. Kerugiannya ada degradasi bahan dan panas berlebih. Nah, tadi yang sebelum masuk ke evaluasi homogenitas zat warna ya. Jadi film mixer dan semuanya ini tuh kan eh, perlu dicuci ya. Nah, yang mungkin penasaran gimana sih cara pencuciannya kan susah ya. Ini lubangnya seperti ini. Terus kan bu besar ya. Kalau teman-teman lihat sendiri kan besar sekali ya. Sebentar ya saya eh, lihatkan yang video yang di plan Banjaran. Kok teman-teman
Bentar. Sebentar ya. Nah, ini kan, ini kalau di Banjaran kita kan pakainya ini ya, biasa, bisa terlihat kan ya. Maaf sebentar ya, lagi loading. Nah, ini kan kalau di Banjaran kita pakai yang kayak gini ya. Nah, ini pencuciannya dari sini, kemudian sini, ya kan. Pencuciannya gimana sih gitu. Kalau di kami itu pencuciannya, bentar ya. Nah, pencuciannya ada alat tersendiri ya, namanya IBC washer. Jadi bentuknya itu seperti ini. Jadi seperti yang di video ini ya. Jadi nanti ini namanya IBC itu IBC transfer. Jadi dari dry mixing mau ke proses pencampuran gitu ya. Jadi nanti ini tuh eh, dalam ruangan khusus ada namanya ruangan IBC washer room. Jadi IBC washernya akan dinaikkan melalui lifting ini dan akan diproses eh, menggunakan alat gitu, mesin ya. Kenapa kok nggak manual? Karena apa? Karena ini besar sekali ya. Ini kita kita sebenarnya sebagai operator segini, mesinnya tuh segini gitu, IBC-nya lah. Bagaimana cara menggapai yang paling bawah? Nah, itu pembersihannya harus bersih karena apa? Karena nanti takutnya kontaminasi silang dengan produk-produk bahan lainnya. Kalau itu kan tidak diperbolehkan ya, ada cross contamination ya. Ya, jadi kalau dengan mesin yang besar seperti ini, kemudian apa ada bagian-bagian yang kecil, biasanya kita menggunakan eh, eh, khusus ya, ruangan khusus untuk pembersihan kontainer seperti itu karena memang besar sekali. Nah, salah satu yang kita gunakan itu IBC bin washer, jadi satu line kita menggunakan satu merek yang sama, semuanya satu line dari granulasi, granulasi basah, pengeringan, dry milling, pencampuran hingga pembersihan IBC kontainer ini. Gitu. Jadi kita itu punya bunganya ya IBC kontainer dicuci dalam beberapa ruangan gitu. Nah, contohnya itu seperti ini sebentar ya. Nah, ini contohnya kelihatan ya, teman semua ya. Jadi washer nih ada mulai dari airnya masuk kemana, keluar kemana gitu. Nah semua itu udah tersistem. Nah kita tinggal membuat eh, apa namanya metode pembersihannya seperti apa, menggunakan cairan apa, berapa suhu suhu airnya, berapa lama. Nah semuanya itu tetap operator yang menjalankan, tetapi yang membersihkan itu mesin ya. Jadi ada penyemprotan sendiri, ini ada penyemprotnya, kemudian akan keluar melalui mana gitu. Nah ini salah satu contoh HMI-nya, touchscreen gitu ya, softwarenya yang ada di ruangan IBC washer. Ini, jadi mulai masuk airnya itu tekanannya berapa bar seperti itu. Kemudian top spray kah? Kemudian nanti keluarnya itu airnya dalam keadaan dingin kah? Ini masuknya sudah panas kah? Nah, apakah menggunakan eh, deterjen kah atau
liquid apa namanya solvent yang lain gitu ya. Nah, itu semuanya dilakukan optimasi dan validasi. Kalau validasi ini tentang validasi pembersihan ya. Jadi semuanya harus bersih dari eh, partikel-partikel eksternal maupun dari kontaminasi produk-produk sebelumnya. Ini salah satu proses pembersihan IBC pin. Ini ada IBC wash, kemudian ada manual, otomatis ya kayak seperti kayak mesin cuci gitu ya. Tapi kita membersihkan bulk container. Ini ada wash fluid type-nya, kemudian ada drying temperature-nya. Jadi ada kan sekalian dikeringkan. Jadi udah dibersihkan dengan air, entah itu menggunakan air panas kah, air dingin kan ada beberapa bahan aktif itu yang tidak larut dalam air dingin, harus dilakukan dalam air panas gitu. Kemudian untuk pengeringannya harus pengeringannya sampai berapa lama? Ini pengeringannya suhu berapa? Contohnya ini ada pengeringan 10 derajat Celcius gitu. Nah, ini wash fluid type-nya cold gitu ya. Jadi dia disemprotkan dengan air yang dingin gitu. Ini ada proses time trip-nya, menit dan levelnya. Ada yang detik, menit, berapa detik seperti itu ya. Ini proses semuanya. Ini salah satu contohnya ya. Ini ada habis washer drying air vent, air supply, steam. Jadi kita butuh air panas, uap panas seperti itu ya. Ini salah satu ini. Jadi sangat rumit ya sebenarnya ya. Kok gitu aja susah sekali gitu ya. Nah, ini untuk menjaga kualitas obat tersebut itu eh, tetap higienis, tetap bermutu, tetap bagus gitu ya. Yang bahkan apa namanya tidak terkontaminasi dengan produk-produk sebelumnya atau produk lainnya gitu. Padahal cuma pencampuran biasa ya, mungkin hanya 10 menit gitu ya, RPM-nya mungkin cuma 50, tapi ini salah satu titik kritis obat itu dari pencampuran karena ada pengecekan kadar di situ ya. Pembersihannya pun harus juga benar-benar bersih. Ini contohnya. Nah, untuk pencampurannya sendiri sama saja ya, pencampurannya itu, nah ini yang sama mirip ya. Jadi yang tadi washer, kalau ini pencampurannya. Jadi ada blender ini headnya berapa, jadi kan nanti di lifting ya, diangkat, kemudian diputar. Nah, ini ada blender speednya berapa, kecepatannya, kemudian berapa putarannya, waktunya berapa lama gitu. Rotation per menitnya. Nah, semuanya ini tuh tidak sembarangan orang asal pencet ya, karena semuanya sudah ada. Ini siapa yang menggunakan admin siapa dengan password siapa. Karena kalau nggak gitu nanti sembarangan orang tiba-tiba tadi udah ke bener apa belum ya. Nah, kalau di industri farmasi itu melakukan apa yang dicatat dan catat apa yang dilakukan gitu ya. Jadi semuanya itu sudah terdokumentasi. Karena untuk menjaga bahwa produk itu benar-benar terjaga ya kualitasnya, efikasinya gitu. Karena memang takutnya nanti kalau di lapangan itu KIE dari teman-teman farmasi yang di lapangan di apotek, di rumah sakit itu sudah benar, tapi ternyata obatnya sendiri itu yang nggak bagus gitu ya dari industrinya itu juga mempengaruhi gitu ya. Nah, kita sebagai misalnya farmasis yang di industri eh, penting penting ingat kayak kita kayak ngerasa di industri tuh kayak nggak ketemu pasien langsung kayak rasanya kayak kurang gitu. Aku nih bener nggak sih sebenarnya nakes gitu ya. Aku nih bener nggak sih pengaruh ke pasien-pasien gitu. Sebenarnya sangat penting juga karena awal mualanya obat dari industri seperti itu ya. Sedangkan apoteker-apoteker yang atau farmasis lainnya di ke apotek maupun di RS itu ya panjang tangannya dari kita gitu. Mereka KIE komunikasi ke pasien penggunaannya seperti apa, obatnya seperti apa. Sedangkan kita di industri farmasi itu menyediakan obat yang berkualitas agar membantu teman-teman yang di lapangan itu menjelaskan ke pasien itu benar adanya bahwa obat ini sudah sesuai terapiknya gitu, terapeutiknya ya.
seperti itu. Nah, ini contohnya untuk yang IBC blender macam-macam ya ini. Gitu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya ke materi yang tadi. Ini tadi contohnya yang di kimia farma ya, mengenai blender dan pembersihannya. Kemudian terkait evaluasi. Sebentar. Nah, evaluasi homogenitas dengan zat warna yang tadi saya sampaikan di presentasi pertama kan salah satu apa namanya melihat untuk dia itu homogen atau tidak melalui zat warna gitu yang awalnya kan memang harus cek kadar, cuman kalau misalnya dari zat warna homogen lalu kita pengecekan kadar jadi dia itu pendukung gitu ya zat warna ini. Kalau memang zat warna udah homogen ya kita cek kadarnya bagus gitu. Kalau misalnya satu warnanya aja tidak homogen, bagaimana dengan kadarnya seperti itu ya. Nah, ini tujuannya untuk memastikan bahwa campuran seragam dalam komposisi dan penampilan yang menjamin konsistensi dalam efikasi dan keamanan obat. Jadi salah satunya juga untuk melihat bahwa dia tidak terlalu lama pengadukannya. Kalau satu warna lama-lama nanti makin oren. Misalnya campurannya ada satu warna oranye ya, nanti nggak akan sama antara batch pertama dengan batch selanjutnya. Seperti itu. Nah, ini pertimbangan konsistensi batch ke batch memastikan bahwa setiap batch konsisten dalam warna dapat menjadi penanda pengganti untuk homogenitas bahan. Kemudian kontrol kualitas, analisis warna merupakan bagian dari proses kontrol kualitas dalam industri farmasi, memastikan bahwa produk memenuhi standar ketat. Kemudian ada pengembangan formulasi. Selama pengembangan, analisis warna dapat membantu dalam memahami bagaimana berbagai bahan dan proses mempengaruhi penampilan akhir dan homogenitas produk. Yang contohnya untuk pengembangan formulasi ini, kita eh, ini ya, ada contohnya salbutamol 2 miligram dan salbutamol 4 miligram misalnya ya. Kita bedakan warnanya. Nah, kenapa misalnya yang warna putih itu yang 2 miligram, yang warna oranye untuk yang 4 miligram. Nah, ini nanti berkelanjutan di proses stripping gitu ya, sampai proses pengemesan primer gitu. Kan kalau kita di lapangan kan banyak sekali ya batch yang diproduksi dan namanya sama salbutamol 2 miligram, salbutamol 4 miligram yang membedakan hanya dosis obatnya. Kalau misalnya kita sebagai manusia biasa ya ada human error ya, kalau kita nggak membaca dosisnya 24 kan tulisannya sama ya. Nah, kalau kita sudah hafal ada perbedaan antara dosis kecil dan dosis besar melalui warna, itu nanti akan mempermudah kita sendiri sebagai operator yang diproduksi gitu ya, dan nanti di QC kalau memang produk tersebut dosisnya yang besar berwarna atau tidak seperti itu. Nah, itu dengan industri farmasinya. Tapi kalau di kami indikator tersebut termasuk dalam indikator warna gitu ya untuk perbedaan besarnya dosis karena itu sangat kritikal ya untuk produk-produk dengan potensi yang tinggi. Kalau yang rendah contohnya misalnya vitamin C 250 atau 500 mirip gitu ya warnanya. Tapi kan itu bukan obat yang dengan potensi yang tinggi. Misalnya kita menggunakan sama-sama yang putih gitu ya. Walaupun memang ini salah gitu ya. Tapi kan penambahan zat warna itu sendiri pun jadi bisnis juga ya. Kan ada penambahan bahan baku kan menambah biaya seperti itu. Nah, ini tergantung dari industrinya masing-masing. Apakah mereka konsisten eh, putih-putih semua atau seperti apa atau ada yang putih oranye untuk membedakan kalau dia beda dosis. Nah, itu dengan kebijakan masing-masing dari industri farmasinya gitu. Tapi kami di farmasi di industri farmasi eh, ini ya memiliki tanggung jawab terhadap semuanya gitu. Nggak akan kami meluluskan produk-produk yang tidak sesuai ini tidak sesuai dengan dosisnya atau efikasinya. Karena nanti memang masuknya ke jalur hukum ya kalau tidak sesuai gitu. Nah, ini ringkasan dari permasalahan pencampuran dan cara pengatasan.
Masalah pertama ada keseragaman bahan aktif, dosis kecil dengan potensi besar untuk cetak langsung. Cara mengatasinya, milling atau ayak bahan aktif dengan eksipien dalam jumlah sama melalui pengayak kecil. Kemudian campur bahan aktif dan eksipien dengan menggunakan Dexter mixer. Alat pencampurnya ada hammer mill, menggunakan tumbling mixer yang seperti Sigma Ribbon conical screw. Kemudian ada V-shape atau double cone dengan agitator hex speed. Jadi kalau misalnya bahan aktif dengan dosis kecil dengan potensi besar untuk cetak langsung. Contohnya ya tadi salbutamol 22 mg dicetak dalam tablet 100 mg. Nah, kan besar ya. Nah, itu biasanya itu kita eh, campurkan dulu dengan jumlah yang sama eksipiennya, baru dimiling, diayak gitu ya. Ini untuk cetak langsung misalnya ya. Nah, supaya dia tuh homogen terhadap ininya bahan pembantu lainnya. Kemudian, jika keseragaman bahan aktif di atas tidak dicapai, maka larutkan bahan aktif pada pelarut yang digunakan untuk granulasi basa. Menggunakan alat penyampur Sigma plate, ribbon, planetary, conical screw maupun high speed mixer. Jadi ada keseragaman bahan aktif yang dosis kecil tadi tidak tercapai, maka bisa pakai pelarut ya, gitu. Kemudian keseragaman bahan aktif potensi besar, dosis kecil dengan zat warna atau Dylex untuk cetak langsung. Jadi kalau dia itu dengan adanya warna, nah warna ini tuh ada beberapa obat itu pencampuran warnanya di awal ya, di Hacksher granulator pencampuran basa, kemudian di dry dry di drying gitu ya. Nah ini ada Dylex ini kayak apa ya warnanya itu pudar. Nah, ini merupakan suatu masalah ya karena ada pemudaran. Nah, bagaimana caranya? Ya harus dioptimasi, membuat pencampurannya seperti apa, mixingnya seperti apa, termasuk pengeringannya. Kemudian ada keseragaman bahan aktif dosis kecil dengan potensi besar dengan satu warna untuk cetak langsung. Ini keseragaman satu warna dalam setiaan dengan dosis besar. Kemudian serbuk yang kohesif dengan aliran yang buruk. Jadi kalau serbuknya tuh nempel-nempel gitu, nempel-nempel terus dia tuh nggak mengalir gitu ya. Kalau misalnya dia masuk ke tumbling mixer atau kayak double cone atau ABC bin atau V mixer, dia tuh akan menggumpal nantinya karena dia punya aliran yang buruk, dia nggak akan mengikuti gravitasi ya kan. Kalau tadi kan kita memang benar-benar eh, terkait gaya gravitasi sendiri kan muter masuk gitu. Kalau misalnya dia punya aliran yang buruk terus serbunya kohesif yang nempel-nempel, maka dia harus di pencampurannya diatasi dengan Hampshire mixer ataupun fluidized bed ataupun FBD ya, fluidized bed gitu. Jadi dia tuh di mixer cepat dihancurkan dulu yang kohesif tadi itu sama yang difluidisasi jadi terbangkan gitu supaya dia itu memecah gitu jadi tidak berkumpul Kak, gitu ya jadi supaya alirannya itu serbuknya itu tidak menyatu-nyatu gitu. Nah ini ada overmixing ini cara mengatasinya harus ya dikurangi waktu penyampuran kemudian menggunakan low shear mixer jadi tidak menggunakan kecepatan yang tinggi serta lubrikan ditambahkan 5 sampai 10 menit sebelum pencampuran berakhir. Alat pencampurnya macam-macam ya. Ada hexamation, tumbling mixer. Nah, sebenarnya apa sih overmixing itu? Jadi overmixing ini terlalu tercampur gitu. Nah, ini apakah pengaruh gitu ya? Terkait pencampuran. Jadi ada penghasilan panas, ini kan nggak bagus ya kalau panas ya gitu. Terus ada inkorporasi udara, terus ada degradasi fisik bahan, keseragaman homogenitas, kehilangan komponen volatil. Jadi ada bahan-bahan yang dia tuh terkait ini ya eh minyak gitu, ada minyak atau perasa yang di dalamnya. Kalau misal overmixing nanti malah terdegradasi ataupun menguap. Kemudian efisiensi waktu, makalah waktunya makin lama nggak efisien gitu ya. Dan stabilitas produk. Kalau overmixing kan diaduk terus-terus maka akan menimbulkan panas. Nah panas ini yang nanti akan menimbulkan beberapa bahan itu yang sensitif terhadap panas. Jadi dia itu stabilitasnya akan menurun. Nah, yang tadi
saya jelaskan kan terkait pengecekan kadar, bagaimana sih pengambilan sampelnya. Nah, untuk validasi proses, jadi trial optimasi pertama itu hmm, minimal 3 batch dengan 10 titik. Jadi gitu ya. Ada atas, tengah, bawah seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ke bagian belakang, tengah, kemudian di tengah sini 1, 10. Berarti ada 10 titik. Nah, contohnya ini ada TIFF samplernya. Jadi dia itu ada lubang-lubangnya untuk mencapai yang bawah, yang tengah, yang atas seperti itu. Nah, ini untuk yang trial optimasi, validasi proses. Tetapi untuk proses produksi rutin kita biasanya cuma 1 titik, itu pun terserah. Karena apa? Karena kita sudah melakukan proses validasi di mana keseluruhan batch-nya sudah terwakili dari batch validasi seperti itu. Nah, sekian presentasi mengenai pencampuran untuk hari ini. Silahkan teman-teman semuanya, apabila ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Uyun. Semangat sekali nih Bu Uyun ya. Iya, Ibu. Biar Oke. nih nggak ngantuk ini teman-teman semuanya. Iya, teman-teman boleh bertanya kepada Bu Uyun, baik terkait dengan materi nih Bu Uyun ya, atau yang lainnya. Ini ada Mas Iya, Difference Bu Uyun. silakan. Ya, Iya, on cam Mas silakan. Difference. Siapa tahu nanti bisa bekerja juga ya di Kimia Farma nggih. Iya, amin. Yang mau PKL, yang mau magang, silakan. Semoga bermanfaat. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin Ya, bertanya kepada Ibu Uyun, kira-kira untuk pengolahan limbah sendiri di industri farmasi, terutama di kimia farma itu bagaimana ya, Ibu? Terima kasih. iya. Terima kasih. Pertanyaannya ini ya, cukup mengagetkan, bagus sekali ya, terkait limbah ya. Kalau di kami itu limbahnya ada limbah B3 dan non B3 ya kan. Kalau B3 biasanya kita ke pihak ketiga karena memang khusus dan itu izinnya itu izin khusus, nggak di sembarangan kita langsung buang gitu ya, kita olah sendiri. Nah, itu kenapa? Karena memang aturan secara regulasi itu harus ada izinnya. Kemanakah limbah itu dibuang ya gitu. Karena tidak sembarangan kita dibuang ke bagian masyarakat, ke sungai masyarakat. Karena di Plan Watu Dakon sendiri kami eh, berdekatan dengan lingkungan. Kalau misalnya limbah B3 itu khusus, tidak berdekatan dengan pemukiman gitu. Karena kan memang limbahnya dibuang ke udara ataupun ke tanah ataupun ke sungai gitu. Nah, itu harus ada izin khusus dari pemerintah atau regulator. Tapi untuk limbah non B3 kami limbahnya sendiri, jadi kami ada ini ya apa pengolahan air, sistem pengolahan air PAL gitu, pengolahan air limbah di Kimia Farma. Eh, Masing-masing plan ada sendiri. Kalau memang teman-teman mau berkunjung, silakan sih. Sebelumnya saya nggak punya videonya ya terkait PAL ya, tapi ini saya ceritakan ya. Jadi macam-macam, mulai ada pengendapan. Jadi air-air yang ada di kan kita pembuangannya cairan gitu ya, misalnya cairan gitu, ataupun ini non B3 ya, jadi bukan obat ya. Jadi ruang apa misalnya cairan, seluruh cairan yang ada di eh, industri kita gitu ya, itu tuh ada pengendapan dulu, presipitasi, kemudian dicampurkan karbon, kemudian difilter, kemudian masuk ke kolam pengendapan, kemudian baru dibuang. Nah, indikatornya itu adalah kita ada kolam ikan. Kalau air itu sendiri mencemari ikan yang ada di kolam kita, maka itu masih dianggap limbah yang tidak bagus gitu ya. Jadi indikator kita salah satunya adalah menggunakan ikan, tapi indikator lainnya ya ada pengecekan air limbah gitu, gimana gitu ya. Itu ada pengecekannya sendiri. Tapi indikator alam yang kita gunakan kebanyakan di industri-industri farmasi adalah melalui ikan. Jadi ikan yang paling mudah mati kalau airnya kotor, teman-teman tahu nggak ikan apa? Itu ikan mas atau ikan koi gitu. Jadi eh, di industri farmasi pasti ada ikan. Kalau memang ada PAL ya di industri tersebut ada PAL. Nah, itu tuh indikator alaminya ya itu menggunakan ikan. Kalau air limbah itu tadi di apa namanya dikeluarkan dari industri ke pemukiman melalui proses filter, presipitasi dan lain-lain itu ya. Nah, itu melalui ikan dulu apakah ikannya aman atau enggak ya. Berarti limbahnya sudah bersih seperti itu. Itu salah satu proses pengolahan limbah di kami. Kalau limbah yang
B3 dari luar ya, kita pihak ketiga. Jadi kita siapkan dulu. Biasanya untuk limbah B3 itu kita ada tongnya sendiri. Kalau di industri farmasi harus dibedakan ya, limbah-limbah non B3 dan B3. Ada yang warna merah itu B3, warna biru itu non B3, limbah dan ada limbah organik sendiri. Jadi pengolahannya berbeda-beda. Limbah organik, nah macam-macam ini organik mau di seperti apa gitu. Kemudian non B3 menggunakan pengolahan air limbah yang ada di tempat kami. Kemudian B3 ya dipisahkan. Biasanya untuk yang limbah-limbah B3 ini harus terhitung pasti ya. Misalnya kita membuang sisa rejekan tablet dalam 1 hari ini ada 100 kilo, ya itu harus tertulis jelas. Karena apa? Kita melalui pihak ketiga dan itu ada regulasinya gitu. Nggak semata-mata kita, pokoknya mau buang terserah orang limbah yang masuk mana gitu ya, terserah pokoknya aku ini maunya bersih gitu. Nah, ini tuh harus ada aturannya gitu. Nah, untuk yang di tempat kami di Plan Banjaran itu tuh ada produk rifampicin namanya, produk TB yang warnanya tuh merah. Nah, ini tuh khusus juga ya. Kalau apa namanya, cairan-cairan yang berwarna susah dihilangkan, dia itu akan mengotori pipa-pipa. Nah, di tempat kami di Kimia Farma itu, rifampicin tuh di area khusus dengan piping khusus. Jadi pipanya khusus, nggak akan bercampur dengan pipa-pipa produk lain. Nah, ini alirannya palnya pun juga berbeda, regulasinya pun akan berbeda seperti itu. Jadi teman-teman farmasi juga harus belajar ini. Di industri farmasi, kenapa? Karena Badan POM ini pertanyaannya macam-macam ya. Jadi mulai dari limbah, mulai dari produksi gitu. Jadi kalau memang apa namanya, ditanya harus tahu nih gimana mengenai limbah ya, seperti itu tadi, di macam-macam, ada yang warna warna-warnanya atau memang dia karena baunya gitu. Ada ruangan khusus atau seperti apa. Contohnya kalau di Kimia Farma yang khusus kita lakukan ya itu tadi, ada yang rifampicin. Kalau mungkin di industri lain ada produksi beta laktam ya, antibiotik beta laktam. Nah, ini tuh khusus juga. Kenapa? Karena antibiotik beta laktam ini menimbulkan alergi bagi orang lain yang alergi terhadap beta laktam gitu ya. Nah, ini khusus pengolahan limbahnya seperti apa, areanya khusus dan menggunakan APD yang khusus, operatornya pun khusus. Kenapa? Karena harus diuji apakah dia alergi terhadap beta laktam atau tidak, seperti itu. Jadi banyak sekali contoh-contoh pengolahan limbah di industri farmasi ya. Ya salah satunya itu tadi seperti itu. Apakah cukup menjawab pertanyaannya? Cukup menjawab Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, udah jauh sekali ya pemikirannya sampai ke limbah. Bagus sekali ini ya. Saya sampai kaget pertanyaannya ini. Terima kasih ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Mungkin terkait dengan pengalamannya kalau praktikum di laboratorium itu seperti Iya, apa, kalau di industri farmasi itu seperti apa, apakah ada perbedaan atau tidak gitu. sangat berbeda sebenarnya Bu di industri Sangat berbeda farmasi. ya Bu. Oke. Sangat berbeda. Kalau Jadi misalkan ini, oke, saya izin bertanya nih Bu. iya, Kalau monggo. kita kan di laboratorium, ketika praktikum granulasi kering itu kita menimbang bahan, kemudian mencampurkan semua bahan begitu Bu, kemudian dislugging gitu Bu. Oke, Kemudian dihancurkan menjadi granul kasar, diayak, kemudian iya, dislugging kembali, dan nanti granulnya dievaluasi sifat fisik, terus betul. kemudian baru dicetak gitu nih Bu. Apakah Oke. kalau di industri farmasi juga sama nih Bu? Kemudian sluggingnya itu menggunakan ukuran diameter diameter tablet yang berapa senti begitu Bu Yun? Oke. Jadi secara teoritis itu sama Ibu, mulai dari penimbangan sampai ini itu sama persis. Tidak ada yang berbeda, hanya scale up-nya sama sudut pandangnya. Jadi banyak banget faktor di- yang mempengaruhi itu sendiri. Karena apa? Karena eh, kita harus close system, kemudian tidak ada kecampur bauran antara personil dengan obat, obat keluar ke lingkungan seperti itu. Kemudian dia skalanya besar sekali gitu ya, banyak faktor mulai dari bahan baku, bahan tambahan, mesin, AHU. Kalau di industri lab, AHU tidak
terpengaruhi ya. Sedangkan kalau di kami AHU juga terpengaruhi, kemudian mikro gitu ya, kita pengujian mikro. Eh, nah, terus kemudian apa namanya berhubungan dengan bagian lainnya, bagian QC, gudang. Nah, di industri farmasi sangat lebih kompleks dibandingkan di lab. Di lab memang secara teoritis sama persis apa yang dilakukan di industri farmasi, tetapi Pak sudut pandangnya lebih lebar, lebih besar. Terkait untuk yang slugging tadi itu macam-macam ya Bu ya. Itu tergantung dari bobot yang kita inginkan, mau pengayakannya seperti apa, mau apakah 1000 miligram, 500 miligram gitu, apakah dia mau pencetakan basah, pencetakan langsung. Nah, itu tergantung bahan baku yang kita gunakan, dia apakah mau ke cetak langsung, granulasi kering maupun ke granulasi basah seperti itu. Jadi kalau di lab itu mindsetnya sama seperti di lapangan. Jadi kayak konsepnya itu menimbang, kemudian ke sieving ya, pengayakan, kemudian slugging, pencetakan gitu ya. Semuanya sama, hanya sudut pandangnya diperlebar. Banyak faktor yang mempengaruhi di proses-proses tersebut, mulai dari nimbang, harus ada verifikator. Kita di lab mungkin kita sendiri, oh oke oke. Nah, kalau di lapangan, di industri farmasi itu nggak cuma nimbang satu bahan, dua bahan, itu kita nimbang ratusan tiap hari. Nah, itu ada verifikatornya seperti apa. Kita harus mengecek apakah bahannya sudah ED atau belum. Seperti itu. Pertama, kemudian ini bahannya sudah melalui proses QC atau belum. Sedangkan di lab kan, oh ya sudah bahannya yang tersedia yang kita pakai. Sedangkan kalau di industri yang memang sudah ada tanda lulusnya dari QC atau tidak. Seperti itu. Terus kemudian mulai pengayakan sieving. Nah, kalau eh, di lab, oh sieving ada serabutnya, ada kainnya, ya sudah dibuang. Nah, kalau di industri ada serabut sisa benang dari karung goni. Nah, itu udah penyimpangan, stop itu proses. Karena apa? Karena itu sudah mencemari produk gitu ya. Entah apakah itu dari produk goninya, karung goni atau dari personal gitu, operatornya. Nah, ini udah kompleks lagi gitu. Jadi sudut pandangnya sangat berbeda, tapi secara konsep semuanya sama, lebih diperlebar. Nanti kalau teman-teman, saya dulu juga di kuliah juga pemikirannya masih oh gini ya masih kecil gitu ya ranahnya ya. Waktu masuk ke industri farmasi memang sudah sangat luas gitu sudut pandangnya. Jadi saya juga belajar pelan-pelan dulu masuk ke bagian produksi dulu, kemudian nanti bagian ke QC. Jadi sudut pandangnya akan bertambah lebar. Seperti itu Bu. Jadi eh, tidak ada yang sia-sia. Semuanya kita mulai dari belajar dulu secara teoritisnya seperti apa. Nanti kita mulai ke magang, PKL, jadi kita bisa lihat secara langsung atau study tour gitu. Study tour juga cukup cukup membantu karena kita bisa melihat oh di lapangan seperti ini. Seperti itu Ibu. Bu Uyun, banyak ilmu yang didapat dari Bu Uyun, dari praktisi ini. Kemudian satu lagi Bu Uyun, pertanyaan dari saya. Kalau kita Ya, kan di lab silakan. juga apa namanya, jadi dibagi menjadi kelompok-kelompok gitu ya ketika praktikum, kemudian kita bagi menjadi kelompok Formula 1, Formula 2, dan Formula 3, di mana misalkan Formula 1 itu mempelajari bahan pengisinya adalah laktosa, Formula 2 adalah afisel, Formula 3 adalah afisel dan laktosa gitu ya. Apakah di R&D, di Research and Development di industri farmasi itu juga demikian, Bu? Iya, baik Ibu. Jadi kalau di plan di industri farmasi itu kami memang bekerja kelompok. Jadi nanti teman-teman nggak usah khawatir ya. Kayak aku nggak bisa sendiri nih, nggak apa-apa. Kita juga di industri farmasi itu tepatnya belajar. Ya, farmasis itu long life learner dimanapun tetap belajar dan bentuknya itu tim ya. Di kami tuh enaknya tuh tim ya. Jadi semuanya tuh berkolaborasi antara tim QC, produksi QA, atau gudang, atau bahkan di internal sendiri, tim QC sendiri. Itu semuanya itu bentuk tim. Jadi tidak akan menyalahkan satu sama lain, tapi harus bertanggung jawab ya. Nanti takutnya temannya tersalahkan gitu ya, gara-gara ini nih, apa nih gitu. Tapi memang eh, apa yang di kuliah gitu ya, itu mewakili apa nanti di industri. Jadi memang berkelompok-berkelompok juga dulu saya kuliah juga berkelompok. Ternyata memang di industri juga berkelompok sistemnya gitu. Jadi saling bertukar pikiran, kemudian tugas-tugasnya itu dibagi, kemudian jika ada kelompok ini tuh jadi bebannya tuh lebih berkurang. Terus kemudian jadi ada beberapa banyak orang yang mengetahui
oh gimana sih prosesnya gitu, nggak hanya satu orang yang diandalkan gitu ya. Nah, di industri farmasi itu memang sistemnya berkelompok. Kemudian Hmm. kalau di kami tuh ada riset development sama di Prodev. Jadi product development dua hal yang berbeda kalau di kami ya. Mungkin kalau di industri Iya. farmasi itu ada yang beda sendiri. Kalau riset and development khusus untuk produk-produk baru, pengembangan produk baru, misalnya ada sediaan eh, salep gel seperti itu yang baru-baru. Kemudian untuk yang Prodev ini contohnya yang ada perubahan bahan baku, perubahan Iya, iya, Bu. botol seperti itu ya Bu ya. Kalau misalnya perubahan bahan baku yang Avicel Iya. terus kemudian laktos, nah itu maksudnya ke bagian R&D. Nah itu memang Iya. ada Bu. Jadi ini untuk Oh. optimasi manakah bahan pembantu yang efektif dan efisien, mulai dari kualitasnya dan bisnisnya gitu. Kualitasnya bagus nih, tapi bisnisnya obatnya mahal, nanti malah nggak laku di pasaran gitu. Atau produknya bagus, ininya secara apa bisnisnya itu belinya tuh harganya murah, jadi bagus. Nah, ini yang mana yang dipilih gitu. Apakah kita mau menyelamatkan namanya harus marketingnya harus kuat atau memang ya sudah kita cari yang produk yang generik seperti itu. Jadi kalau di kuliah itu eh, pengembangan formula itu juga cukup penting karena dulu kalau misalnya saya nggak belajar itu nanti tiba-tiba di industri suruh ganti ini kan kita skala besar ini tolong jadiin skala kecil gitu ya. Nah, aduh gimana cara menghitung formulanya ya seperti itu. Jadi Nah, ya memang Bu. di kuliah itu gitu. Sama satu lagi Bu, ya mungkin kalau misalkan Monggo Ibu. kita ketika praktikum ada kesalahan penimbangan sebelum pencampuran, kemudian nanti ketika di industri itu nggak akan terjadi kesalahan pencampuran gitu, karena ada double check. Apakah seperti Verifikasi, itu Bu? betul. Oke. Iya, betul Ibu. Jadi eh, di penimbangan kita harus punya verifikator. Jadi satu orang nimbang, satu orang verifikator gitu dan satu Hmm. supervisor. Dan itu minimal dan itu mereka harus menimbangnya berurutan. Misalnya Mhm. dari yang skala kecil dulu semuanya, kecil-kecil-kecil. Karena timbangannya kan macam-macam. Ada timbangan kapasitas Ya. 5 kilo, 60 kilo, seperti itu. Kalau kita menimbangnya amburadul gitu ya. Contohnya, saya mau nimbang bahan aktifnya cuma 1 kilo, kemudian afilselnya 60 kilo. Nah, ini kan Mhm. size yang berbeda gitu ya, Bu ya. Takutnya ntar kecampur seperti apa. Kemudian contohnya yang kecil-kecil, pengawet, metil dan propil. Nah, ini kan Hmm. mirip ya, Bu ya. Nah, kalau Iya. misalnya kadarnya aja beda, nanti pengecekan kadar pengawet akan berpengaruh ke produk, nanti ngaruh ke mikro. Nah, produknya jadinya tidak stabil, pengawetnya tidak awet, obatnya nggak stabil gitu. Nah, ini harus dicek benar-benar nih sama verifikator dan supervisornya gitu. Jadi kita Oke. biasanya fokus untuk penimbangan di pagi hari untuk mencegah Hmm. kesalahan gitu ya kalau di Gitu kami. Bu. Kalau misalnya teman-teman nimbangnya di malam hari kan gak fokus, ngantuk, kemudian orangnya sedikit. Kalau kami di shift malam biasanya orang sedikit ya sesuai gitu. Nah, itu kita semua kalau nimbang misalnya shift pagi jam 6 sampai jam 2 gitu. Orangnya siapa aja jelas, verifikator jelas siapa, terus penimbangannya mulai yang kecil, produknya sama semua, simvastatin 10 miligram gitu. Kalau misalnya ada dosis yang berbeda dengan nama yang sama, maka diselingi dengan produk lain biasanya. Simvastatin, clopidogrel, simvastatin lagi yang 20 miligram, misalnya seperti itu supaya tidak terjadi eh, perbedaan dosis tadi itu. Jadi banyak sekali ya eh, yang kita kali. Nah, itu dari mana? Ya dari kita pengalaman di lapangan misalnya eh, ternyata ini nggak efektif harus diubah sistemnya seperti itu contohnya. Oke, terima kasih Bu Uyun Oke, sudah sama-sama Ibu. banyak memberikan gambaran ya pada kami ya teman-teman mahasiswa ini walaupun sampai malam masih tetap mendengarkan. Terima kasih juga. Kemudian tadi apa yang disampaikan ini ketika praktikum juga ini ya didengarkan juga ya sehingga tidak sampai ada yang mungkin ketika menimbang bahan itu terjadi kesalahan penimbangan dan lain sebagainya. Kita Ya. berjumpa di dua pertemuan berikutnya kembali nanti Bu Yun dan teman-teman mahasiswa. Mungkin untuk sesi terakhir kita foto kembali untuk penutupan. Oke.
Teman-teman ada yang bisa menyalakan kamera? Ya, masih ada ya. Alhamdulillah. Oke. Makasih ya udah malam-malam bisa Iya. dengerin sharingnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Oke, kita foto untuk yang slide pertama dulu. 1, 2, 3. Kemudian yang slide berikutnya. 1, 2, 3. Alhamdulillah ya, teman-teman masih semangat ya. Besok juga ada yang kuliah lagi pagi. Oh, besok hari Sabtu lagi. Iya, Bu. Mereka ada yang kuliah jam 7 juga. Pagi-pagi. Oh, ada yang sambil di mana ini? Di kafe ini ya. Alhamdulillah masih semangat. Ya, atas siapa ini yang Oh, Mbak Siti Nurjana raise hand. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Terakhir. Bisa bertanya lagi, Bu? Iya, bisa, Terakhir. bisa. Silakan. Terakhir. Boleh. Irfan. Oke, Ini saya berkaitan mute dulu. Oke, silahkan. pertanyaannya mungkin lebih ke wanita, Bu. Saya kan pernah dengar ini, Bu. Kalau orang itu bilang perempuan itu sangat beresiko kerja di industri. Itu berkaitan dengan kehamilan, banyak yang mengalami keguguran karena kerja di industri gitu, Bu. Karena kan industri farmasi itu banyak bahan-bahan obatnya yang dikenal berbahaya, Bu. Pertanyaannya apakah itu fakta atau mitos, Bu? Terus mungkin gimana sih tips dan trik dari Ibu supaya nanti kita bisa bekerja di industri farmasi, khususnya di kimia farma? Sekian, Bu. Iya, terima kasih ya. Jadi itu mitos ya. Jadi kalau memang industrinya tuh udah bagus gitu ya, udah terpenuhi secara CPOB, itu tidak ada terkontaminasi terhadap ini personel, dan setiap tahun di kami ada MCU, jadi rutin medical check up untuk seluruh karyawan, terutama di produksi, dengan langsung terpapar untuk eh, produk-produk kimia ya, di produksi dan QC terutama, itu selalu dicek rutin tahunan gitu ya. Kalau memang industrinya benar ya, industrinya sesuai dengan CPOB ya. Nah, teman-teman harus cek nih industri mana aja nih yang rekodnya bagus nih di Badan POM gitu ya. Itu bisa dilihat dari berita dari Badan POM sendiri seperti itu. Jadi, kalau memang industri tersebut sudah memenuhi persyaratan CPOB, maka hal itu tidak akan terjadi gitu ya. Itu termasuk hal faktor eksternal. Karena apa? Kita menggunakan APD. Karena industri farmasi itu baik buat kita dan baik buat masyarakat. Kenapa? Ya karena kita harus terlindungi semuanya, gitu. Mulai dari masker, kepala, sarung tangan, gitu, kesehatan, K3. Bahkan semua industri itu berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikat SMK 3, yaitu keselamatan kerja dan kesehatan, seperti itu. Jadi hal tersebut dianggap mitos ya. Di kami bahkan tidak ada isu-isu seperti itu. Di industri mana itu tidak ada. Itu mungkin karena memang faktor mungkin dari pribadi sendiri atau memang karena kelelahan gitu ya, kecapean. Toh di kami di industri itu cuti itu dapat ya 12 cuti setahun. Cuti kehamilan sendiri, cuti kelahiran sendiri, cuti sakit sendiri. Jadi kami mensejahterakan karyawan semuanya gitu. Jadi nggak ada yang di kerja rodi harus ini untuk karyawan perempuan, bahkan di industri farmasi ya, nggak hanya di kimia farma. Saya dulu pernah PKPA di Pfizer ya. Itu tuh beberapa bagian tuh tidak membolehkan perempuan masuk malam. Karena apa ya? Keselamatan gitu ya. Nggak bisa nih sih malam masuk jam pulang jam 10 malam gitu. Nah itu tuh tidak diperbolehkan dari industrinya sendiri. Jadi masih manusiawi sekali industri farmasi, malah termasuk industri yang sehat. Karena apa ya? Kita membuat obat gitu. Membuat obat yang eh, apa namanya, untuk orang lain. Makanya kenapa industri farmasi berlomba-lomba membuat obat dengan closed system, semuanya
close, mesinnya close, ruangannya close gitu. Manusia hanya mengoperatorkan dari luar seperti itu. Jadi kalau zaman dulu mungkin nimbang biur-biur gitu ya. Nah sekarang semuanya nimbang itu udah terfasilitasi HAHU, kemudian maskernya double gitu, orangnya bergantian, tidak ada shift malam gitu misalnya. Nah, untuk yang tipsnya masuk ke industri farmasi, lancarkan di interview gitu ya. Jadi teman-teman lancarkan interview dari mana? Banyak-banyak baca, banyak-banyak berpengalaman, tidak teoritis. Mungkin seperti itu. Karena apa? Karena teman-teman di industri farmasi kalau melihat mahasiswa baru yang aktif gitu ya, yang bisa menceritakan kenapa sih kok pengen di industri farmasi, artinya dia paham dengan dirinya bahwa dia cocok di industri seperti itu. Kalau dia hanya teoritis membaca seperti membaca buku atau apa, ya itu eh, tanda kutip ya kayak ngerasa oh anak ini perlu ini ya nih kayak merasa aku cuma pengen kerja nggak aware terhadap industri farmasi seperti itu. Sedangkan industri farmasi itu bisa dibilang lebih membosankan dibanding di apotek maupun di rumah sakit. Karena apa? Di industri farmasi produknya sama-sama nih gitu ya. Tidak melihat orang lain. Kalau di puskesmas, apotek orangnya banyak berbeda, pasti nggak bosan. Terus ganti shift, ganti shift. Sedangkan di industri farmasi itu rutin, masuk jam berapa, pulang jam berapa, seperti itu. Kadang masuk, kadang ini. Cuman beratnya di industri farmasi adalah di tanggung jawab gitu. Tanggung jawabnya obatnya tidak tidak sesuai sama SOP, kemudian tidak sesuai dengan BPOM, CPOB gitu. Tanggung jawabnya lebih besar gitu. Kalau misalnya apalagi industri farmasi kan industri yang besar ya bisnisnya. Kalau kita salah aja, ya kita kerugiannya bisa ratusan juta gitu. Jadi lebih ke tanggung jawabnya. Untuk yang ya itu sih contoh salah satu ini, kalau teman-teman nanti masuk ke industri farmasi ya tipsnya adalah lebih banyak eh, bercerita, kemudian ini berkelompok karena kita itu uh, bertim gitu ya, nggak individualis orangnya. Jadi semuanya itu berkelompok dan tidak menyalahkan. Jadi malah membantu. Karena apa? Kita kerjanya adalah tim. Seperti itu sih tambahannya. Kalau memang ada nanti ya saya pikirkan lagi ya apa salah satu ini ya. Soalnya dulu saya juga masuk kimia farma juga masuk ke industri farmasi khususnya. Kalau kimia farma memang satu goal langsung masuk ya, tapi industri farmasi lainnya ya coba-coba terus di tahap mana sih yang gagal ternyata rata-rata saya gagal di tahap interview seperti itu. Jadi kalau ya saya belajar dari pengalaman sebelumnya tahap interview industri mana aja gitu ya, terakhir kimia farma gitu ya. Dan rata-rata di tahap interview karena kalau tahap sebelum-sebelumnya cuman psikotes, eh, cuman dilihat dari apa ininya apa skripsinya gitu. Nah, ditanyain skripsi kamu tentang apa ketertarikan kamu terhadap industri farmasi gitu, pengalaman apa yang kamu tahu tentang industri, kesenangan apa gitu. Nah, itu bisa dilihat dari interview. Jadi lebih ke komunikasi sih, karena di industri farmasi kita memang banyak sekali rapat ya, banyak sekali. Ada penyimpangan sedikit kita rapatkan, ada keluhan sedikit kita rapatkan gitu. Jadi yang perlu dilancarkan adalah di bagian komunikasi dan kerja tim. Seperti itu ya, eh, Mbak Siti. Itu cukup membantu jawabannya? Iya, Bu, cukup. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, alhamdulillah masih banyak yang mengikuti perkuliahan deh sampai jam segini. Mungkin karena sudah pukul 22, kita lanjutkan di pertemuan 2 berikutnya. Nanti Iya, insya Allah kita jadwalkan dari Sabtu seperti biasa 10.30 ya Bu, di minggu oke, depan. siap. Oke, Oke, terima kasih. kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku LNO, mohon maaf kepada Bu Uyun dan teman-teman Sama-sama, mahasiswa. Bu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan teman-teman mahasiswa juga selalu bersemangat untuk mengikuti perkuliahan, dan perkuliahan ini tidak hanya untuk kami, tetapi juga untuk teman-teman mahasiswa. Amin. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat istirahat, sholat isya yang belum. Terima kasih Bu Uyun. Ya, Saya izin sama-sama live, Ibu. mau Inggih. syawalan dulu. Oke, terima Inggih, kasih. siap. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.